Halo sahabat hidup, kembali lagi bersama saya Karina Krisyantia dalam acara editorial hidup. Seperti biasa, saya ditemani oleh Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Hidup, Bapak Hasih Holan Siagian. Halo Pak, apa kabar? Baik, Karin. Bagaimana kondisi new normal ini? Ya, new normal sudah mulai ada geliat di sana-sini ya. Oke. Orang udah sebagian kantor sudah ada dengan shift tertentu ya. Benar, sudah keluar semua. Iya, Nah, mulai kalau keluar. Gereja gimana Pak? Sudah mulai bisa belum? Gereja sih sepertinya belum. Oh iya. Walaupun di beberapa tempat dicoba ya. Seperti ada beberapa gereja dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan oleh baik pemerintah maupun oleh pemimpin gereja tersebut. Ada yang sudah dengan jarak, dengan apa, mudah-mudahan ke depan sudah akan mulai juga gitu ya. Tapi di Keuskupan Agung Jakarta masih belum. Berarti KJ belum ya Pak ya? Belum. KJ belum. Dan kita harap bahwa situasinya makin membaik sehingga umat juga mungkin secara bertahap akan diatur seperti apa begitu. Benar-benar. Kembali lagi nih Pak, seperti biasa sajian utama majalah kali ini apa nih? Ya, majalah hidup selalu terbit sesuai dengan waktunya begitu ya. Untuk juga supaya ada asupan bacaan bagi para pembaca majalah hidup dimanapun mereka berada. Minggu ini kan bulan Pancasila ya. Oh ya, benar sekali. Selain bulan Pancasila juga hari lahirnya Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Oh, oke. Sudah 60 tahun ternyata. Sudah 60 tahun. Berdiri yang di pinggir jalan itu, Pak. Dulu sih di Bendungan itu masih hutan barangkali. Hutan dulu 60 tahun lalu ya. Tapi Bung Karno mempersilahkan Pak Franseda supaya membuka Universitas Katolik di sana. Harapannya waktu itu menjadi universitas terbaik di Asia gitu ya. Nah, perkembangan sangat pesat, banyak prestasi yang sudah diraih oleh universitas ini. Nah, di sini kita coba ramu ya, ada wawancara dengan rektor, ada wawancara juga dengan ketua yayasan. Nah, seperti apa Unika ke depan? Kita ada jawabannya di situ, lengkap semua. Ada wawancara dengan Pak Rektor dan juga ketua yayasan. Tantangannya apa ke depan? Tantangannya kan ini bagaimana menghadapi era perubahan segala-galanya. New normal juga pasti berlaku untuk pendidikan. Iya, itu perlu diantisipasi. Nah, seperti apa Atmajaya mengantisipasinya? Silakan nanti ada baca secara lengkap 8 halaman. Komplit. Tadi seperti ada keunikan nih Pak Bung Karno sendiri yang meminta untuk Unika Atmajaya berdiri. Jadi, ya Pak ya. ceritanya nanti lengkapnya. Kok sampai Bung Karno meminta Pak Franseda waktu itu masih muda ya, membuka satu universitas Katolik di Jakarta gitu. Mungkin ada cerita menarik di situ. Oke. Nah, ini mungkin masih terkait mahasiswa ya. Nah, untuk Santo Santa yang kali ini. Ini dia yang menariknya. Kebetulan juga Santo yang akan kita ulas di edisi ini mengenai seorang Santo yang memberikan perhatian kepada mahasiswa. Dulu kisahnya Santo Yosef ini ya, waktu dia masih muda sebetulnya bukan sesuatu mahasiswa yang luar biasa ya. Murid yang biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang mulutnya itu ternganga gitu ya, maka diberi julukan dia si mulut ternganga gitu. Lucu ya. Gitu, Pak. Kenapa itu bisa julukan itu diberikan kepada dia? Nanti ceritanya menarik sekali. Baca aja ya di majalah kali ini. Kadang-kadang kan kita kisah hidup orang kan kita nggak tahu ya. Nah, perjalanan hidupnya seperti apa, jatuh bangunnya dia seperti apa, orang tuanya seperti apa, membimbing dia, karena kan dia bukan orang pinter dan segala macam. Nah, itu dia. Ada banyak pengalaman yang menarik tentang Santo yang memberikan perhatian bagi mahasiswa, bagi pelajar. Jadi kalau misalnya lagi nggak siap ujian nih, minta tolong sama Santo nih. Gitu ya Pak ya. Oke. Santo Yosef, doakanlah saya belum belajar gitu ya. Umat jadi tahu ya Pak ya tentang Santo Itulah Santa kekayaan gereja luar biasa ya. Ada Santo untuk para mahasiswa, ada juga Santo untuk kaum intelektual juga gitu ya. Nah, salah satunya ini dia. Oke. Nah, untuk ini kan kita masih dalam masa pandemi ini Pak. Kira-kira ada nggak sih rubrik-rubrik yang mengulas tentang pandemi ini? Betul. Ya, di rubrik kesaksian dan juga di rubrik apa dan siapa, kita mengangkat kisah orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Ternyata memang ada selain pengobatan medis, ada pengobatan lain yang mestinya dijalankan oleh setiap pasien gitu ya. Suster Berta Maria namanya, itu memang tinggal di Italia.
Dia ketika dia divonis bahwa dia juga terkena COVID-19, dia merasa gundah gulana gitu ya. Tapi seperti apa kegundahan itu, apa yang dia lakukan kemudian sehingga dia bisa cepat juga sembuh, dan sekarang beliau sudah bisa bekerja seperti biasa. Nah, apa yang dia lakukan, obat apa yang dia tempuh selama perawatan itu nanti bisa lihat di situ. Begitu juga dengan Cika ya. Cika juga mengalami yang sama, lalu dia terus tidak mau putus asa. Berkali-kali dia tes dan segala macam, tapi juga dia selalu berharap pada Tuhan. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana dia memaknai pengalaman ini, nanti Karin dan juga pembaca, pemirsa Majalah Hidup dimanapun Anda berada, silahkan nanti Anda baca lengkapnya di situ. Sangat menarik menurut saya. Itu menguatkan iman menguatkan kita iman juga, kita juga supaya kita nggak putus asa gitu ya, jangan kehilangan harapan gitu ya, gitu. Nah, bagaimana kalau untuk renungan mingguan, renungan seperti biasa? Seperti biasa ya, karena kan renungan minggu, renungan harian itu seperti yang asupan yang harus kita lalui setiap minggu dan setiap hari. Untuk renungan minggu ditulis oleh Monsinyur Sudarso dari Keuskupan Agung Palembang. Dia mengajak kita untuk apa? Untuk menghayati apa yang setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Ekaristi itu apa sih gitu ya? Apa maknanya untuk kehidupan kita? Ekaristi itu simbol apa untuk kita? Jadi nanti itu juga bisa dibaca di situ ya. Sementara di renungan harian itu Monica Mefung itu menulis satu renungan yang menurut saya sih kena banget gitu ya. Kenanya di mana? Kadang-kadang kan kita merasa bahwa mencintai itu atau mengampuni juga kadang-kadang harus saling memberi begitu ya. Seperti apa nasihatnya? Kan Yesus bilang jangan lagi gigi ganti gigi, tidak zamannya lagi seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Ya nanti ini renungan harian kan setiap hari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Kalau renungan Minggu muncul pada hari Minggu atau Sabtu juga udah boleh direnungkan di situ. Nah, renungan harian itu ya seperti kita makan. Jadi perlu asupan yang yang berisi, walaupun pendek-pendek tetapi akan membawa sesuatu dampak untuk kita. Nah, seperti apa nanti Karin dan juga yang lain bisa bacanya di situ. Di majalah yang kali betul. ini ya. Nah, bagaimana dengan konsultasi keluarga ini? Adakah keluarga yang mungkin curhat-curhat gitu Pak tentang pandemi gitu? Ya, seperti biasa kan ruang keluarga itu kan selalu terbuka untuk berbagai macam pertanyaan. Kali ini udah mulai terasa ya bahwa dampak ekonomi sudah mulai dirasakan oleh banyak orang. Nah, di sini ada pertanyaan, gimana nih menghadapinya? Ya, pandemi ini sudah membawa banyak juga di PHK gitu ya. Bagaimana ekonomi keluarga? Dampak konkret dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Tipsnya seperti apa supaya ekonomi keluarga tetap dapur tetap ngepul gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jadi di sini diberikan jawabannya oleh pengasuhnya dari Atmajaya juga sih. Kebetulan. Oke. Nah, majalah edisi kali ini semakin relevan ya Pak ya tentunya ya. Majalah Hidup harus selalu relevan dengan situasi yang ada kan. Dia kan rujukan untuk para pembaca majalah Hidup seluruh Indonesia. Kelihatannya kamu udah penasaran banget ya. Seperti biasa Pak. Karin, ini majalahnya. Ini para mahasiswa Atmajaya. Ini di kampus di BSD. Atmajaya kan sekarang kampusnya udah banyak ya. Ada di Semanggi, ada di BSD, ada juga di Pluit. Ini juga kegiatan-kegiatannya begitu. Kayak apa isinya? Silakan Karin yang pengen tahu kan. Nah, sahabat hidup, jangan lupa miliki Hidup edisi 24 yang akan beredar di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Juni 2020. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel Hidup TV. Saya Karina Krisyantia dengan Bapak Hasih Holan Siagian, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi.